Semua berharap bahwa ketika seorang pemimpin terpilih, dia bersenyawa dengan nilai-nilai demokrasi. Kalau dia bersenyawa dengan nilai demokrasi, maka pikirannya, tutur katanya, perbuatannya mencerminkan nilai yang dia bersenyawa. Bersenyawa itu kan artinya jadi satu. Tidakkah seperti itu yang kita ajarkan kita pelajari sejak dari bangku-bangku sekolah dasar? Itu betul sekali, Kakak Akbar. Dengan asumsi ini semua fair play, Kak. Inilah kenapa pesan dari kepemimpinan nasional itu penting, bahwa ini adalah negara demokrasi yang menghormati perbedaan, yang tidak memperlakukan kebijakan diskriminatif berdasarkan pilihan politik. Saya ingin menyelam lebih jauh soal itu ke Kadis. Pemerintahan hadir, tapi dia kan adalah hasil. Ada orang di situ. Saya selalu ingin disiplin dengan apa yang saya pahami tentang bagaimana mekanisme kekuasaan itu mendapatkan hasil. Dalam hal ini saya bicara tentang parpol. Harus kita mulai dari situ, Kak Anies. Rotasinya kan dari situ. Konstitusi kita telah memberikan kewenangan kepada parpol bahwa kebijakan politiknya kalian yang kelola. Kalian bertarung di situ. Ada hasilnya, maka kalian menjadi pemerintah. Sebenarnya kita sudah lakukan, tetapi dalam prosesnya tampaknya tidak seperti itu. Yang saya maksud adalah ada banyak parpol yang tidak menyediakan diri untuk menjadi parpol yang sebenarnya. Apa yang saya maksud? Semuanya ingin menjadi pemenang pemilu. Apalagi kalau kemudian pemenangnya menawari iming-iming untuk berbagi dengan masuk dalam kekuasaan. Maka kemudian keseimbangan itu tercipta. Gitu. Maka kemudian saya mau bicara tentang oposisi. Kita harus bicara itu, Kakak Anies. Sebab pemerintahan ini hanya akan berkarakter apabila ada yang berani mengatakan, oh tidak, tidak boleh seperti itu, harusnya seperti ini. Tidakkah seperti itu yang kita ajarkan kita pelajari sejak dari bangku-bangku sekolah dasar? Itu betul sekali, Kakak Akbar. Dengan asumsi ini semua fair play, Kak. Itu Kakak benar, tapi itu fair play. Apa asumsi? Apa fair play itu gini artinya, bahwa ya kalau Anda ambil posisi oposisi, maka Anda juga bisa hidup. Anda juga bisa berkarya, Anda juga bisa bekerja. Tapi yang persoalan itu ketika situasinya tidak fair play. Dan itu yang sering membuat sebagian nggak mau berada di oposisi. Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ketika beliau tidak di pemerintahan, beliau mengalami kesulitan di dalam kegiatan usaha. Jadi bank-bank milik pemerintah jangan partisan. Kalau bank-bank milik pemerintah itu partisan, kalau orang tidak berada di dalam barisan pemerintah nggak bisa dapat kredit. Mau KPR susah. Oh, Anda ketua Anda pengurus partai daerah yang tidak ikut pemerintah, nggak bisa dapat KPR. Mau kredit mobil susah, mau kredit usaha susah. Ya berat di oposisi. Masih mending kalau begitu. Kamu ada foto duduk dengan tokoh politik. Itu dia. Jadi, nah inilah kenapa pesan dari kepemimpinan nasional itu penting, bahwa ini adalah negara demokrasi yang menghormati perbedaan, yang tidak memperlakukan kebijakan diskriminatif berdasarkan pilihan politik. Sehingga kepemimpinan itu nggak takut. Kan masalahnya gini, kalau ditanya, dia tanya, pimpinan bank misalnya, apakah Anda ada instruksi untuk tidak memberikan kredit kepada pengusaha yang mengkritik pemerintah? Pasti dia bilang, pasti nggak ada. Tapi semua bilang, daripada nanti saya ditegur, lebih baik
Ya. Saya nggak melakukan. Nah, jadi yang di atas itu harus memberikan pesan, you bisa ngasih kredit selama proyek yang mau dikerjakan itu usaha yang layak, visibility-nya baik, you dana, you nggak usah cek aja soal itu. Nah, tapi dalam kenyataannya nih, ketika kemudian membiayai, dia bisa ditegur sama atasnya, you besarin lawan ya, gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai iklim yang tidak sehat. Pertanyaan saya itu sebenarnya kita udah lama membahas seperti ini ya. Maksud saya itu Kakak Anies, kenapa kita tidak melangkah lebih jauh dari fase itu? Maka itu kita semua berharap bahwa ketika seorang pemimpin terpilih, dia bersenyawa dengan nilai-nilai demokrasi. Kalau dia bersenyawa dengan nilai demokrasi, maka pikirannya, tutur katanya, perbuatannya mencerminkan nilai yang dia bersenyawa. Bersenyawa itu kan artinya jadi satu. Tapi kalau seorang pemimpin tidak bersenyawa dengan demokrasi, maka tutur katanya, perbuatannya bisa anti demokrasi. Walaupun secara proses pemilihan itu adalah demokratis. Nah, ini PR, Kak. Jadi yang kita tadi omongkan itu seharusnya peristiwa kemarin tuh. Harusnya. Nah, kita tidak bisa naif juga dengan mengatakan bahwa tidak mungkin pelaku-pelaku politik yang berada di dalam kekuasaan akan 100% objektif. Nggak mungkin. Pasti ada kepentingan, iya. Tapi ada batasnya. Dan batas-batas itulah yang disebut governance tadi. Dengan begitu, maka orang leluasa untuk melakukan kegiatan. Sekarang kalau ada event, mengadakan, jangankan event politik, pertandingan misalnya bola basket saja, itu penyelenggara kadang-kadang berpikir, nih saya undang nggak ya? Karena kalau saya undang, kemarin waktu pemilu pilihannya beda. Nanti saya ditegur sama atasan. Nah, iklim itu yang sebenarnya cuaca, Pak. Ini kan cuaca politik nih. Itu sangat ditentukan oleh sikap dari yang menang, bukan sikap yang kalah. Karena yang menang itulah yang kemudian memberikan pesan kepada semua. Misalnya pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai, sekarang semua sama. Itu kalau ada pesan, maka semua akan merasa tenang. Tapi juga memang pada banyak pihak saya lihat kadang-kadang si pemenang itu sudah mengatakan nggak ada apa-apa, tapi dia masih tetap menyesuaikan diri dengan pikiran yang tidak dikatakan oleh si pemimpin itu. Harus ditegur. Harus ditegur. Dan yang menegurnya adalah si orang itu. Ya, justru harus ditegur. Justru harus ditegur. Ketika tidak ditegur, saya beri contoh. Kita bilang, seluruh jajaran, nanti besok pemilu, saya sebagai bupati, saya minta kepada seluruh jajaran untuk netral. Dikutip di semua media, saya minta untuk netral. Saya bupati nih. Kemudian jajaran saya ada satu yang bertindak tidak netral, membela kepentingan saya. Terus saya diamkan. Oke, yang lain akan menengok, oh ternyata boleh ya. Ternyata itu yang Bapak harapkan ya. Bapak sih memang di depan media harus bilang netral. Tapi begitu ada anak buah saya masang baliho saya banyak sekali untuk acara peresmian sehingga kelihatan nama. Kemudian saya diamkan. Yang lain bilang, wih, dia dapat kredit, kita malah nggak dapat. Akhirnya berlomba-lomba untuk tidak netral. Melakukan hal yang sama. Karena itu begitu ada sikap tidak netral, tegur, you nggak sama tuh dengan arahan saya kemarin untuk netral. Ini harus dikerjakan. Kalau itu tidak dikerjakan, maka ya dianggapnya ini sebetulnya pesan implisit dari atasan saya gitu. Pura-pura kali dia gitu kan.